Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kelompok 4. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih dampak krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 terhadap kebijakan moneter Indonesia. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk gimana sih latar belakangnya. Kok bisa-bisanya ya si Amerika Serikat mengalami krisis pada tahun 2008? Nah, sebenarnya pada tahun 2001 sampai 2004, si The Fed menurunkan suku bunga untuk meningkatkan pembelian properti kepada debitur, tapi ternyata malah dengan riwayat kredit yang buruk. Lalu surat utang tersebut ternyata disekuritisasi dan dijual kepada lembaga keuangan lainnya. Terus pada pertengahan tahun 2004 mereka malah meningkatkan nilai suku bunga sehingga para debitur nggak bisa bayar utang. Karena itulah suku mortgage mengalami penurunan nilai dan terjadilah krisis. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kenapa krisis ekonomi Amerika pada tahun 2008 terjadi. Faktor pertama yaitu adanya kesalahan pada kebijakan makroekonomi yang dilakukan oleh the FED, Bank Sentral Amerika yang pada saat itu memberikan keringanan syarat kredit untuk mendorong pembelian properti kepada pihak yang memiliki sejarah kredit yang buruk. Faktor kedua yaitu surat utang atau subprime mortgage disekuritisasi dan kemudian dijual kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lalu, bagaimanakah krisis ini dapat dirasakan oleh negara-negara lain? Hal ini terjadi karena adanya pembelian subprime mortgage oleh lembaga-lembaga keuangan yang berasal dari luar negeri, seperti Swiss, Inggris, Jepang, dan lain-lain. Lalu adanya pematokan nilai mata uang dunia terhadap US dollar, sehingga apabila terjadi penurunan nilai US dollar, juga akan berdampak pada nilai mata uang lainnya. Mungkin itulah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi Amerika pada tahun 2008. Untuk dampaknya terhadap Indonesia akan dijelaskan oleh Tara. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana analisis terhadap dampak resesi ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 terhadap perekonomian Indonesia. Nah guys, dapat kita ketahui pada pasar modal, tepatnya indeks harga saham gabungan atau IHSG, terjadi penurunan sebesar 19,61%. Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan price earnings sebesar 31,5% yang membuat Indonesia menempati posisi nomor 5 dari 11 bursa saham di dunia. Kemudian, pada tingkatan inflasi tercatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 10,38% pada bulan Mei, 12,14% pada bulan September, dan 11,06% pada bulan Desember. Selain itu, pada pasar kurs Indonesia, harga rupiah juga mengalami penurunan terhadap mata uang US dollar yang awalnya berada pada angka 9.161 per US dollar menjadi 11.050 per US dollar per 31 Oktober 2008. Dengan adanya dampak-dampak tersebut tentunya membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dalam menghadapi krisis global. Nah, apa sajakah kebijakan tersebut? Yuk simak baik-baik ya guys. 1. Penerapan jenis kebijakan moneter ekspansif, yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar. Hal tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang mana ketika tingkat suku bunga menurun, maka impor akan meningkat. 2. Bank Indonesia juga melarang short selling, asymmetric auto rejection, dan suspensi perdagangan pada saham tertentu. Selain itu, juga terjadinya penurunan suku bunga guna untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan-perusahaan pada perekonomian Indonesia atau untuk menghindari terjadinya bank rush. 3. Pada usaha dalam memulihkan IHSG, Bank Indonesia menerapkan penyesuaian harga di pasar tunai dengan pasar regular dan mewajibkan pelaporan transaksi repo saham. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, sekarang udah sampai nih pada bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah walaupun Indonesia sebagai negara yang terletak jauh dari Amerika Serikat, Indonesia juga terkena spillover dari krisis ekonomi tahun 2008. Dampak tersebut diakibatkan oleh sistem ekonomi terbuka yang digunakan oleh Indonesia. Selain itu, dampak itu juga didorong oleh digunakannya US dollar sebagai patokan nilai mata uang negara lain pada sistem moneter internasional. Beberapa dampak yang diterima oleh Indonesia antara lain adalah terjadinya inflasi, penurunan nilai mata uang, menurunnya hasil ekspor, meningkatnya tingkat pengangguran, dan turunnya nilai bursa saham.
Kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi masalah tersebut antara lain adalah menurunkan tingkat suku bunga, memperbaiki tata cara pembelian valuta asing, hingga beberapa kebijakan lain seperti larangan short selling, asymmetric auto rejection, dan suspense perdagangan pada saham tertentu. Hal tersebut dapat dikatakan berhasil sebab dampak krisis yang diberikan dapat ditanggulangi sehingga tidak terlalu dirasakan pada masyarakat. Selain itu, krisis juga tidak terlalu berdampak bagi Indonesia karena beberapa aspek lain seperti masih kurangnya pelaku saham di Indonesia, tingginya potensi pasar domestik, dan juga tingkat ketergantungan ekspor yang rendah. Teman, kalian sudah sampai di penghujung video loh. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kamu dan untuk kita ya. Kami dari kelompok 4